Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya percaya semua kita dalam keadaan berbahagia. Kenapa saya yakin bahwa semua kita ada dalam keadaan berbahagia? Sebab bahagia itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, dari waktu ke waktu, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali malam hari, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Yang mana yang kita mau pilih itu akan menentukan apa yang akan kita kemudian rasakan. Bahagia itu tidak ditentukan oleh karena situasi dan kondisi, sekalipun itu mempengaruhi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhasil menguasai diri kita dan kita memilih dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun kita mau tetap berbahagia, maka kita akan bahagia. Misalnya kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang sangat kaya tapi dia tidak bisa makan apa-apa karena larangan ini, larangan itu, dan seterusnya, karena kondisinya dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai harta banyak, mungkin makan nasinya hanya dengan tahu tempe, tapi mereka bisa menikmati itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan itu tidak ada standarnya. Oh, kalau saya sudah punya uang sekian, kalau saya punya ini, punya itu, dan seterusnya, baru saya bisa bahagia. Tidak bisa. Bahagia itu tidak ada standarnya. Jadi, apakah kita mau bahagia, apakah kita mau menderita, itu ada pada pilihan kita. Kalau kita mau tenggelam dalam masa lalu yang mungkin menyakitkan kita, maka selamanya kita akan hidup dalam penderitaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapkan dengan pilihan dalam hidup ini, pilihlah yang benar. Tema kali ini saya beri judul bahagia atau derita. Ini pilihan. Yang mana yang kita mau pilih? Apakah kita mau berbahagia atau kita mau menderita? Semua bergantung kepada pilihan kita. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami ada, sebagaimana kami ada hari ini, semua hanya oleh karena pilihan-pilihan kami di masa yang lalu. Ada banyak pilihan yang kami harus akui, tidak semuanya benar. Sehingga ada banyak kali kami harus terbentur dengan banyak kondisi dan keadaan yang menyakitkan bagi kami, oleh karena pilihan yang salah. Oleh karena kami tidak melibatkan Engkau ketika kami sedang memilih segala sesuatunya itu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Bantu kami Tuhan, untuk kami boleh memilih bagian yang terbaik, sehingga pilihan itu mendatangkan kebahagiaan bagi setiap kami. Maafkan kami ketika kami sedang tidak bisa merasa bahagia, kami menyalahkan Engkau, seakan-akan Engkau tidak adil. Padahal itu adalah akibat dari kesalahan pilihan kami. Tuntun kami dalam ibadah kali ini, supaya kami boleh memahami apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan, yang mana yang kami harus pilih, sehingga hidup kami selalu berbahagia dalam keadaan dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Kita buka Mazmur 4 Bapak Ibu Saudara, ayat pertama sampai ayat yang ke-9.
Judul dari perikop ini, doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Di ayat yang ke-6 tadi, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik dikatakan begini, banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hidup ini, hanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan mau berserah sepenuhnya yang akan merasakan dan memiliki kebahagiaan dan mempunyai kesanggupan untuk menikmati berkat yang daripadanya. Sebab itulah yang menjadi rencana Tuhan yang sesungguhnya atas kita semua. Sebagai Bapa yang teramat baik kepada kita anak-anaknya, sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur 3 ayat yang ke-8, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk menyimak baik-baik cerita ini. Di tanganku ada 2 buah kotak yang telah Tuhan berikan kepadaku. Pada saat memberikan kedua kotak itu, Tuhan berkata kepadaku, masukkanlah semua penderitaanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam, dan masukkanlah semua kebahagiaanmu ke dalam kotak yang berwarna emas. Lalu setiap kali aku mengalami kesedihan dalam pergumulan hidup ini, maka aku letakkan semua penderitaanku itu ke dalam kotak yang berwarna hitam. Sebaliknya, di saat aku merasakan kebahagiaan, karena hidup tidak selalu diwarnai dengan penderitaan, maka aku meletakkan kebahagiaanku ke dalam kotak yang berwarna emas. Tetapi anehnya, semakin hari, kotak yang berwarna emas itu semakin bertambah berat. Sementara kotak yang berwarna hitam tetap saja ringan seperti semula. Lalu dengan rasa penasaran, aku membuka kotak yang berwarna hitam dan aku pun terkejut. Karena aku melihat ada lubang besar di dalam kotak yang berwarna hitam itu. Sehingga semua penderitaanku yang aku masukkan ke dalam kotak hitam itu selalu jatuh keluar dan hilang tanpa bekas. Lalu aku tunjukkan lubang itu kepada Tuhan dan bertanya kepadanya, Tuhan, mengapa ada lubang pada dasar kotak hitam ini? Dan kemanakah perginya semua penderitaanku yang selama ini aku taruh di dalamnya? Tuhan tersenyum hangat kepadaku sambil berkata, anakku,
semua penderitaanmu selama ini berada padaku. Itu sebabnya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu aku bertanya kembali kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau memberikan 2 kotak kepadaku? Kotak emas dan kotak hitam yang berlubang. Dengan lembut dia berkata, aku memberikan kotak emas kepadamu, agar engkau merasa kebahagiaan dan senantiasa menghitung berkat yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku juga memberikan kotak yang berwarna hitam kepadamu, agar engkau menyerahkan dan melupakan semua penderitaanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat kisah ini, biarlah setiap kita diingatkan kembali, apakah kebahagiaan maupun penderitaan yang datang silih berganti dalam kehidupan ini, pasti ada rencana Tuhan yang menciptakan agar mereka tetap dapat merasakan kebahagiaan dan menikmati semua berkat-berkat yang Dia sediakan bagi setiap anak-anaknya. Itu sebabnya patut disayangkan, Bapak Ibu Saudara, bila kita lebih memilih merasakan kesedihan dan penderitaan yang pernah terjadi dalam hidup ini, yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, sehingga itu membuat tubuh dan jiwa kita menjadi tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ingatlah, apakah kita mau berbahagia atau menderita? Semua ditentukan oleh karena pilihan kita dalam hidup ini. Itu sebabnya nikmati setiap berkat yang dapat membuat kita berbahagia, dan campakkan semua penderitaan, beban masa lalu, dan lupakan semuanya itu. Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu sebabnya pada hari ini Bapak Ibu Saudara, nikmati setiap berkatnya dan pilihlah untuk berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sama-sama sekali lagi katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Bersamamu segalanya mungkin, bersamamu kami cakap menanggung segalanya. Tenang bersamamu, bahagia bersamamu, segala hina damu hina, syara bayara basyina damu hina. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan ketenangan, keamanan, kebahagiaan. Haleluya. Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bagaimana Engkau begitu mengasihi kami sedemikian rupa dengan kasih-Mu yang kekal. Bahkan Engkau sendiri yang telah menarik kami ke dalam rengkuhan-Mu dan mendekap kami dengan kasih setia-Mu. Setiap kali kami merasa putus asa, di saat kami merasa hilang semua semangat dan pengharapan kami, di dalam segala hal Engkau menjadikan kami pemenang melalui kasih-Mu. Bahkan tidak ada satupun dalam semua ciptaan yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu. Tidak juga kematian atau hidup, malaikat atau roh jahat, masa sekarang, masa depan, ataupun kuasa lain. Dan penyertaan-Mu lebih daripada cukup untuk menenangkan, bahkan membuat kami dapat mengalami kebahagiaan
dalam keadaan apapun. Itu sebabnya kami percaya kepadamu dengan tidak membiarkan masalah menguasai diri kami. Bahkan kami meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam-Mu. Dan inilah keyakinan kami. Jika Engkau menyertai kami, siapakah yang dapat mengalahkan kami? Jika Engkau tidak menyayangi putra-Mu sendiri, tetapi memberikannya kepada kami, apakah ada hal lain yang tidak bisa Engkau berikan kepada kami? Itu sebabnya kami tidak akan patah semangat apapun dan bagaimanapun situasi kami, dan kami akan tetap memilih untuk berbahagia. Mari umat Tuhan yang berbahagia, angkat kedua tangan kita di hadapannya, sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur penolong yang setia, yang dapat membuat hidup kita berbahagia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari semua yang berbahagia sama-sama kita katakan amin.